Halo, selamat datang kembali di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Kali ini pada segmen ketiga kita akan membahas tentang subruang. Pada segmen-segmen sebelumnya, Anda telah membuktikan bahwa R3 yang dilengkapi dengan operasi tambah dan kali skalar yang biasa dikenal membentuk ruang vektor. Kemudian perhatikan subhimpunan berikut, yaitu subhimpunan W yang merupakan subhimpunan dari R3, di mana komponen ketiganya kita tetapkan sama dengan 0. Anda bisa periksa bahwa subhimpunan ini bersama dengan operasi tambah dan kali skalar yang ada di R3 yang biasa dikenal, juga membentuk ruang vektor. Jadi, W merupakan ruang vektor, R3 merupakan ruang vektor, dan operasi tambah dan kali skalar mereka sama. Nah, karena W subhimpunan dari R3, maka selanjutnya kita katakan W merupakan subruang dari R3. Oke, jadi kita telah mengetahui definisi subruang, yaitu jika V merupakan ruang vektor, subhimpunan tak hampa W dikatakan subruang dari V jika membentuk ruang vektor dengan operasi tambah dan kali skalar yang sama dengan V. Nah, kalau begitu untuk membuktikan apakah suatu subhimpunan merupakan subruang, maka secara natural kita harus memeriksa apakah subhimpunan tersebut memenuhi 10 aksioma. Namun, pada kenyataannya Anda akan melihat bahwa tidak ke 10-10-nya kita harus periksa, hanya beberapa saja, karena yang lainnya diwariskan sifatnya oleh V. Mari kita lihat. Jadi misalkan V ruang vektor, kemudian W subhimpunan dari V, lalu misalkan X, Y, Z anggota W, serta alfa dan beta adalah skalar. Aksioma pertama, kita periksa apakah jika W adalah subhimpunan dari V, apakah W memenuhi aksioma pertama. Jadi, jika X dan Y di W, apakah X tambah Y ada di W? Belum tentu ya. Yang pasti, kalau X dan Y di W, maka X dan Y juga anggota V. Dan karena V ruang vektor, maka X tambah Y ada di V. Tapi tidak ada jaminan bahwa dia khususnya ada di W. Jadi kita tidak bisa pastikan apakah W memenuhi aksioma pertama atau tidak. Kemudian untuk aksioma kedua, kita periksa apakah W memenuhi aksioma kedua. Jika X dan Y anggota W, apakah X tambah Y sama dengan Y tambah X? Jawabannya iya ya. Jawabannya iya. Mengapa? Karena jika X dan Y ada di W, maka mereka juga ada di V. Kemudian karena V memenuhi aksioma kedua, maka X tambah Y sama dengan Y tambah X. Selanjutnya aksioma ketiga, apakah W memenuhi aksioma ketiga? Iya juga. Alasannya sama dengan yang kedua. Ya, karena X, Y, dan Z ada di W, kemudian W itu subhimpunan dari V, akibatnya mereka juga ada di V. Karena V ruang vektor, maka memenuhi aksioma ketiga, akibatnya ini yang terjadi. Selanjutnya aksioma keempat, apakah objek 0 ada di W? Yang pasti objek 0 itu ada di V ya, dan kita tidak punya jaminan apakah objek 0, jika W merupakan subhimpunan, apakah objek 0 ada di W juga. Jadi aksioma keempat tidak ada jaminan bahwa W memenuhi aksioma keempat. Selanjutnya, apakah W memenuhi aksioma kelima? Ya, ini juga belum ada jaminan ya, karena jika X ada di W, tentunya X akan ada di V. Karena V ruang vektor sehingga memenuhi aksioma kelima, maka ada X aksen di V. Nah, sayangnya X aksennya itu baru ada jaminan di V. Kalau di W kita tidak tahu. Ya, jadi ini juga belum ada jaminan aksioma kelima. Nah, aksioma keenam,
Apakah alfa X ada di W jika X ada di W? Ini juga tidak ada jaminan. Kemudian aksioma ke-6, jika X dan Y di W dan alfa suatu skalar, apakah berlaku sifat distributif? Ya, jawabannya iya. Mengapa? Karena jika X dan Y ada di W dan karena W-nya subhimpunan dari V, maka X dan Y juga ada di V. Karena V-nya ruang vektor, maka memenuhi aksioma ke-7, akibatnya berlaku sifat distributif. Nah, Anda bisa periksa bahwa W yang merupakan dengan asumsi bahwa W subhimpunan dari V, maka W akan memenuhi aksioma ke-8, ke-9, dan ke-10. Jadi, jika W subhimpunan dari V, aksioma-aksioma yang belum tentu berlaku itu adalah aksioma pertama, 4, ke-5, dan ke-6. Oke, kita punya ekivalensi, artinya kita untuk memeriksa apakah suatu subhimpunan merupakan subruang, maka yang perlu kita periksa itu adalah 4 aksioma tadi saja gitu ya, tidak 10-10-nya, tapi cukup 4 saja. Nah, selanjutnya kita akan lihat bahwa yang 4 saja itu bisa direduksi menjadi 2 saja, yaitu aksioma 1 dan aksioma 6. Bunyinya seperti ini. Misalkan V ruang vektor dan W subhimpunan tak hampa dari V, subhimpunan W merupakan subruang dari V jika dan hanya jika memenuhi 2 kondisi berikut, yaitu W tertutup terhadap penjumlahan dan W tertutup terhadap kali skalar. Kita akan buktikan ekivalensi ini, ya, ekivalensi definisi subruang ini. Yang pertama kita akan buktikan dari kiri ke kanan, artinya jika W merupakan subruang dari V, apakah pasti memenuhi kedua kondisi ini? Iya, jelas ya. Karena jika W merupakan subruang dari V, maka W memenuhi 10 aksioma. Dan di antara 10 aksioma itu adalah aksioma 1 dan aksioma 6, yang merupakan 2 pernyataan di sini. Kemudian kita akan buktikan dari kanan ke kiri, yaitu jika W-nya tak hampa dan W-nya subhimpunan dari V, serta W memenuhi 2 kondisi ini, apakah W merupakan subruang dari V? Untuk membuktikan bahwa W subruang dari V, kita akan membuktikan bahwa W memenuhi aksioma 1, 4, 5, dan 6. Tadi kita sudah lihat bahwa untuk membuktikan subruang, kita cukup membuktikan 4 aksioma saja di antara 10 aksioma yang ada. Nah, untuk aksioma 1 dan aksioma 6 ini berlaku di W karena asumsi kita W tertutup terhadap operasi tambah dan kali skalar. Selanjutnya kita periksa apakah W memenuhi aksioma 4. Jika kita ambil sembarang X anggota W, maka X merupakan anggota V, ya, karena W subhimpunan dari V. Selanjutnya, karena V merupakan ruang vektor, maka berlaku sifat bahwa vektor 0 sama dengan skalar 0 dikalikan dengan sembarang anggota V. Jadi, persamaan ini berlaku dengan memandang X-nya merupakan anggota ruang vektor V. Selanjutnya, karena W tertutup terhadap kali skalar, maka 0 kali X ada di W. Dengan demikian, vektor 0 ada di W. Untuk aksioma 5, ambil sembarang Y anggota W. Kemudian, karena W subhimpunan dari V, maka Y merupakan anggota V. Lalu, karena V merupakan ruang vektor, maka min Y sama dengan min 1 kali Y. Ya, jadi, sama halnya dengan untuk membuktikan aksioma 4 tadi, kita memandang, jadi persamaan ini ada, persamaan ini benar dengan memandang bahwa Y-nya juga anggota dari V dan V merupakan ruang vektor. Kemudian, karena W tertutup terhadap kali skalar, maka min 1 kali Y ada di W. Dengan demikian, min Y anggota W. Jadi,
sembarang anggota W memiliki inverse terhadap operasi tambah. Baik, sekarang kita lihat contoh-contoh subruang. Yang pertama kita akan lihat contoh subruang dari R2 yang dilengkapi dengan operasi tambah dan kali skalar yang biasa dikenal. Yang pertama, subruang yang trivial yaitu subruang yang hanya berisi vektor 0 saja. Mengapa ini subruang? Yang pertama, jelas himpunan ini merupakan himpunan tak kosong. Kemudian himpunan ini merupakan subhimpunan dari R2. Lalu himpunan ini tertutup terhadap operasi tambah, ya vektor 0 ditambah vektor 0 adalah vektor 0. Kemudian himpunan ini tertutup terhadap kali skalar. Mengapa? Karena kalau kita ambil sembarang skalar alfa, kemudian dengan memandang bahwa vektor 0 juga merupakan anggota dari R2 yang merupakan ruang vektor, maka sembarang skalar alfa dikalikan dengan vektor 0 sama dengan vektor 0. Sifat ini sudah kita buktikan di segmen sebelumnya. Akibatnya hasil kali skalarnya itu ada di himpunan ini lagi. Ya, jadi benar bahwa vektor himpunan yang hanya berisi vektor 0 saja merupakan subruang dari R2. Contoh selanjutnya adalah vektor-vektor yang berada pada garis yang melewati titik 0,0. Ini merupakan subruang dari R2. Sebagai ilustrasi mengapa ia tertutup terhadap operasi tambah dan kali skalar, Anda bisa lihat misalkan garisnya adalah ini, garis yang melewati titik asal. Kemudian kita ambil dua vektor sembarang di garis ini, yaitu U dan V. Maka U tambah V itu adalah vektor ini yang masih berada pada garis itu juga gitu. Kemudian tertutup terhadap kali skalarnya bagaimana? Kalau kita ambil sembarang vektor W, maka kali skalarnya misalkan ini ya atau berlawanan arah dengan dia masih berada pada garis ini lagi. Jadi garis yang melewati titik 0,0 himpunan vektor yang berada pada garis yang melewati titik 0,0 tertutup terhadap operasi tambah dan kali skalar. Dan tentu saja himpunan ini merupakan himpunan tak kosong dan subhimpunan dari R2. Oke, yang ketiga adalah R2 sendiri ya. R2 sendiri merupakan subruang dari dirinya sendiri. Oke, selanjutnya contoh subruang dari R3 terhadap operasi tambah dan kali skalar yang biasa dikenal. Sama halnya seperti subruang dari R2, himpunan yang berisi vektor 0 saja itu merupakan subruang dari R3. Kita sebut sebagai subruang trivial. Kemudian, himpunan vektor-vektor yang berada pada garis yang melewati titik 0,0, yang melewati titik asal, ini juga merupakan subruang dari R3. Lalu, bidang yang melewati titik asal ini juga merupakan subruang dari R3. Sebagai ilustrasi, kalau kita ambil sembarang vektor di bidang yang melewati titik asal, misalkan bidangnya adalah ini, kemudian dua vektornya adalah ini, vektor U dan vektor V, maka U tambah V itu adalah vektor ini yang masih berada pada bidang itu juga. Lebih lanjut, hasil kali skalar dari V, misalkan, itu juga masih berada pada bidang. Ya, jadi bidang yang melewati titik asal itu tertutup terhadap operasi tambah dan kali skalar. Nah, subruang lainnya adalah R3 itu sendiri. Oke, kita akan membuktikan secara formal bahwa bidang yang melewati titik asal merupakan subruang dari R3. Pertama kita tulis W. W ini adalah himpunan vektor di R3 yang berada pada suatu bidang yang melewati titik asal. Jadi kita bisa tuliskan sembarang bidang yang melewati titik asal itu kan bentuknya adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan 0. Dan titik-titik yang berada pada bidang adalah titik-titik yang memenuhi persamaan ini.
Jadi kita bisa tuliskan W seperti ini, yang merupakan himpunan vektor pada bidang yang melewati titik asal. Kemudian kita akan periksa apakah W merupakan subruang dari R3. Dari pendefinisian W, jelas bahwa setiap anggota W merupakan anggota R3. Artinya W merupakan subhimpunan dari R3. Yang kedua, kita bisa pilih X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Dan pasti memenuhi persamaan bidang ini. Artinya vektor 0,0,0 ada di W. Dengan demikian, W bukan merupakan himpunan kosong. Selanjutnya kita akan periksa apakah W tertutup terhadap operasi tambah dan kali skalar. Jadi kita ambil sembarang dua anggota dari W, misalkan U1, U2, U3 yang kita sebut sebagai U, dan V1, V2, V3 yang kita sebut sebagai V. Nah, karena U berada di W, maka U memenuhi persamaan bidang AX tambah BY tambah CZ sama dengan 0. Artinya AU1 tambah BU2 tambah CU3 sama dengan 0. Demikian juga dengan V. Ya, karena V ada di W, maka AV1 tambah BV2 tambah CV3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan periksa apakah U tambah V ada di W. Untuk memeriksa U tambah V ada di W, ini sama halnya dengan memeriksa apakah U tambah V memenuhi persamaan bidang. Jadi apakah A kali U1 tambah V1 tambah B kali U2 tambah V2 tambah C kali U3 tambah V3 sama dengan 0. Oke, kita akan lihat apakah U tambah V memenuhi ini. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, ekspresi ini bisa ditulis menjadi ekspresi seperti ini. Ya, ini hanyalah sifat-sifat bilangan real, karena bilangan real bersifat distributif. Jadi kita punya persamaan ini. Kemudian karena bilangan real bersifat asosiatif, maka kita bisa kelompokkan menjadi ekspresi seperti ini, di mana yang ini merupakan sama dengan 0, ya. Yang ini adalah ini ya, sama dengan 0, dan yang ini adalah yang ini. Jadi sama dengan 0 juga. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi benar bahwa U tambah V ada di W. Oke, selanjutnya kita akan periksa apakah W tertutup terhadap kali skalar. Ambil U di W serta skalar alfa. Karena U di W, maka U memenuhi persamaan bidang. Kita akan periksa apakah alfa kali U ada di W. Untuk memeriksa ini sama halnya dengan kita memeriksa apakah alfa U memenuhi persamaan bidang, yaitu apakah A kali alfa U1 tambah B kali alfa U2 tambah C kali alfa U3 sama dengan 0. Baik, kita periksa. Nah, karena A, alfa, UI semuanya adalah bilangan real dan bilangan real bersifat distributif, maka kita dapatkan persamaan ini. Dan ini sama dengan alfa dikalikan dengan 0, ya. Ini sama dengan 0 karena U ada di W sehingga memenuhi persamaan bidang. Jadi benar bahwa alfa U anggota W. Oke, jadi kita sudah buktikan bahwa bidang yang melewati titik 0,0,0 itu merupakan subruang dari R3. Baik, selanjutnya untuk memeriksa pemahaman Anda, silakan kerjakan latihan-latihan berikut ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.